Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas IKM 2B izin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul merokok sebagai faktor resiko penyebab penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Adapun anggota dari kelompok 2 adalah Baik, saya Divatiara Kamila Gianti dengan NIM akhir 013. Nah, dalam menyelesaikan tugas literatur review ini, kami menentukan beberapa strategi untuk mencari artikel. Pertama, kami menentukan topik dan subtopik yang kami angkat dalam menyelesaikan tugas ini. Setelah menentukan subtopik, kami merumuskan sebuah pertanyaan yang akan digunakan untuk menentukan kata kunci. Nah, setelah mendapatkan beberapa kata kunci, kami menentukan database dan mencari 10 artikel. Setelah mendapatkan 10 artikel, kami melakukan analisis artikel dengan beberapa poin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Nah, kami kelompok 2 mendapatkan topik sitologi dan patologi penyakit. Setelah mendapatkan topik ini, kami menentukan sebuah subtopik yaitu merokok sebagai faktor risiko penyebab penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, dari subtopik ini kami merumuskan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Laila Zaidan Rusakina dengan NIM akhir 071. Dari subtopik yang telah kami tentukan, kami menentukan kata kunci, yaitu 2 kata kunci, perokok dan PPOK. 2 kata kunci ini kami artikan dalam bahasa Inggris untuk mempermudah pencarian artikel yang menghasilkan hasil smoking and COPD. Kami juga mencari sinonim dari kata kunci yang telah kami ambil. Lalu kami juga menggunakan konsep Boolean logic agar memudahkan dalam menguraikan kosakata dalam pencarian artikel. Kosakata yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu smoking and reason and COPD. Yang kedua yaitu smoking and cause and COPD. Yang ketiga adalah cigarette and reason and COPD. Yang keempat adalah cigarette and cause and COPD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Zendikia Aura dengan NIM terakhir 237. Dalam menentukan database, kami memilih PubMed sebagai laman pencarian kami untuk menentukan 10 artikel tersebut. Alasan kami memilih PubMed adalah karena reputasi dan kredibilitasnya sebagai database biomedis yang dikelola oleh NCBI di bawah NIH, serta kemampuannya untuk mengindeks jurnal medis terkemuka dan menyediakan akses gratis ke abstrak dan artikel lengkap melalui PMC. Selanjutnya, jadi berikut adalah 10 artikel yang sudah kami cari melalui laman PubMed. Bisa dilihat di layar. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Naswa Putri Hermawan dengan 3 angka NIM terakhir 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis artikel yang kami lakukan. Untuk analisisnya sendiri, kami membagi menjadi 13 poin yang kami letakkan pada sebuah tabel. 13 poin ini adalah penulis, tahun terbit, problem penelitian, pertanyaan utama, penelitian, hipotesis penelitian, cakupan penelitian, desain penelitian, karakteristik sampel penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian, temuan penelitian, inkonsistensi pernyataan dalam penelitian, dan limitasi penelitian. Setelah dianalisis dari tabel ini, kami menulis naskah yang disesuaikan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata kunci pencarian jurnal, seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya.
Yang kedua, melakukan strategi screening kata kunci dari abstrak yang tertera untuk menemukan artikel yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Ketiga, menentukan jenis literatur dan cakupan artikel, lalu mengidentifikasi pertanyaan peneliti yang digali dari artikel, menuliskan informasi berupa konsep, kunci, faktor, indikator, dimensi atau variabel dari literatur dan keterkaitan konsep kunci, lalu menentukan latar belakang alasan penelitian yang dilakukan, juga menentukan cara penulis menyajikan artikel dengan data dan hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya mencari inkonsistensi kepenulisan dalam artikel yang dibaca, lalu menentukan apa yang perlu diuji lebih lanjut dari artikel tersebut, dan yang terakhir menuliskan daftar pustaka dari masing-masing artikel yang dianalisis. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Baik, perkenalkan saya Dwi Alfiah Hanun dengan NIM terakhir 017. Berdasarkan hasil telaah yang telah kami lakukan terhadap 10 artikel, kami mendapatkan hasil dan juga kesimpulan berupa bahwa merokok memiliki hubungan erat terhadap terjadinya penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK sebagai faktor utama yang signifikan menjadi penyebab penyakit ini. Paparan kronis terhadap asap rokok menyebabkan perubahan patologis kompleks pada sistem pernapasan, termasuk inflamasi kronis yang persisten, kerusakan jaringan paru yang tidak dapat dipulihkan, dan juga penurunan fungsi pernapasan yang berkelanjutan. Kami menggunakan metode tinjauan literatur dengan merumuskan pertanyaan, bagaimana perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat menyebabkan PPOK. Literatur yang kami baca menggunakan desain cross-sectional study dan eksperimen, dan data hasil disajikan menggunakan tabel, gambar, dan juga grafik. Keterbatasan penelitian diantaranya kurangnya data yang ditemukan, adanya potensi kesalahan pengukuran, serta kemungkinan bias. Baik, dengan demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.